Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan dimanapun teman-teman saat ini berada, semoga pada sehat-sehat dan lancar rezekinya. Di video ini kita akan lanjut lagi trading dengan menggunakan analisa kita pada hari Sabtu lalu di pair Euro USD ini teman-teman. Dimana pada analisa tersebut ini ada setup buy di mana terbentuk di sini initial break buy ya. Jadi di sini harga sudah mengambil order ke John ini teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ini sudah mulai terbentuk candle hijau, artinya sudah mulai terjadi kenaikan, teman-teman. Setelah mengambil order di area initial break ini. Jadi seperti biasa ketika terbentuk initial break, dominant break atau bearish atau bullish engulfing, itu biasanya harga balik mengambil order lalu kembali naik lagi, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan cari peluang entry buy, teman-teman. Kita fokus untuk mencari peluang entry buy di time frame kecil karena kita di sini akan bermain scalping. Jadi kita perhatikan dan kita cari konfirmasi untuk open posisi buy, teman-teman. Kita masuk time frame M30 kali ya, terlihat semua di sini. Oke, di sini tidak perlu lagi kita terlalu lama untuk analisa, teman-teman, karena kita sudah analisa di video pada hari Sabtu lalu. Jadi kita tinggal mencari konfirmasi, teman-teman, lalu menentukan titik entry di mana. Jadi tidak perlu lagi analisa. Jadi teman-teman kalau yang sudah nonton ya pastinya masih ingat lah dengan analisa ini, dan teman-teman yang belum nonton silakan dicek playlist untuk analisa pair Euro USD ini. Oke, langsung aja kita coba lihat di sini, teman-teman, di mana di sini terbentuk adanya breakout untuk zone supply area ini, teman-teman. Jadi di sini pun harga sudah masuk mengambil order ke area ini ya, karena area ini sudah berhasil di break. Jadi kalaupun retest ini hanya sampai di area ini, teman-teman. Jadi ini akan melanjutkan kenaikan. Nah, maka disinilah tepat area kita untuk open posisi. Oke, langsung aja kita open kecil-kecil aja, 0,02. Kita buy di sini sebanyak 5 layer seperti biasa. Oke, di sini teman-teman, untuk melihat kenaikannya kita boleh perhatikan zone di time frame M15. Nah, kita perhatikan kalau kita lihat di sini ada area resisten yang masih fresh, teman-teman. Jadi bisa kita gunakan area tersebut untuk area take profit, teman-teman. Oke, disinilah area TP kita, dimana kita perhatikan resisten ini masih fresh dan ini menjadi penghalang harga untuk melakukan kenaikan, teman-teman. Oke, kita akan ambil di area ini sebagai area take profit. Kalau kita coba ukur sekitar berapa pips ini kira-kira ya. Kita untuk scalping aja nggak perlu terlalu banyak, teman-teman. Nah, ini ada di 18 pips ya. 18 sampai ke 20. Kita ambil di 20-nya aja ya. Oke, 20 pips. Kita naikkan ke sini. Oke, jadi inilah area take profit kita, teman-teman. Jadi ini area pertama sekali harga akan mereject, teman-teman, atau merespon. Nah, ketika kita perhatikan di sini kan, ini area sudah tidak fresh, teman-teman. Ini kan sudah masuk di zone ini. Jadi itulah penyebabnya kenapa harga retest masuk ke area yang kita tandakan ini ya. Jadi inilah nanti sebagai area pantul harga melakukan kenaikan, teman-teman. Nah, untuk area ini tidak ada masalah lagi. Yang menjadi masalah ataupun penghalang adalah area resisten yang ada di sini. Oke, jadi seperti itulah cara kita, teman-teman, untuk menentukan area take profit yang ideal. Kita langsung aja entry take profitnya.
Oke, selesai saya setting take profitnya, jadi dipastikan harga ini akan mengalami kenaikan seminimal mungkin sampai di zone take profit ini. Jadi sampai di sini dulu, tidak perlu lama-lama lagi untuk analisanya teman-teman, karena kita sudah analisa di hari Sabtu lalu, dan ini hanya melanjutkan aja teman-teman. Dimana ketika saya share kemarin, saya juga katakan ini bisa kita gunakan sampai 1 minggu ini ya, sampai hari Jumat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita akan cek sama-sama. Di sini kita cek teman-teman, di mana harga kembali mengalami penurunan dikarenakan sudah memasuki zone ini ya, resisten yang ada di sini teman-teman. Nah, setelah masuk di zone ini, harga langsung melakukan penurunan teman-teman. Jadi di sini terbentuk lagi setup untuk sell ya. Nah, itulah kenapa harga ini melakukan penurunan ya, karena di area ini terbentuk dominan break sell, jadi harga langsung turun. Jadi pada saat kapan setup ini fail teman-teman, kita perlu cut loss ketika harga sudah berhasil break zone ini. Jadi teman-teman juga wajib tahu ketika sedang open posisi, pada saat kapan teman-teman harus melakukan close posisi walaupun dalam keadaan loss teman-teman. Harus berani cut loss ketika area ini sudah berhasil di break ke bawah teman-teman. Jadi itu artinya setup kita ini sudah fail, kita perlu cut loss, dan teman-teman juga wajib tahu setup teman-teman itu dikatakan gagal pada saat kapan teman-teman, gitu dia. Oke, jadi nanti ini akan kita tunggu dulu karena berhubung di sini candle ini belum berhasil close di bawah ini, jadi kita akan tunggu, nanti kita akan cek sama-sama. A few moments later. Oke teman-teman, di sini harga sesuai dengan analisa kita sudah naik dan malah melebihi area take profit teman-teman. Kenapa demikian? Karena area take profit kita ini sudah tidak fresh setelah dia masuk ke sini dan turun lalu akan di break, itu udah pasti teman-teman. Gitu. Jadi analisa kita sangat akurat, dimana di sini sudah masuk profit ya, walaupun hasilnya kecil wajib kita syukuri teman-teman. Oke, di video ini ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan juga untuk teman-teman. Yang pertama itu seperti inilah cara kita untuk menentukan konfirmasi teman-teman. Nah, yang kedua ini juga sangat penting. Ini yang pertama, menentukan konfirmasi. Yang kedua juga tidak kalah penting, ini adalah mengetahui konfirmasi ini apakah sudah fail atau masih bisa kita gunakan atau masih valid teman-teman. Apakah sudah fail atau masih valid. Jadi itu wajib kita ketahui, wajib teman-teman ketahui teman-teman. Dimana seperti halnya di sini, kalau ini orang biasa yang tidak mengetahui, tadinya pasti bakal ketakutan teman-teman. Ketika take profit kita di atas ini, harga naik ke sini lalu turun, yang tidak mengetahui setup yang sudah fail atau konfirmasi yang sudah fail, itu pasti bakal ketakutan dan sebelum jauh sampai di sini atau mungkin setelah di sini pasti bakal buru-buru cut loss teman-teman. Nah, ternyata tertipu, harga tidak sanggup untuk turun teman-teman, malah naik lagi. Jadi itulah pentingnya poin nomor 2 ini, wajib tahu setup atau konfirmasi yang sudah fail. Kalau tidak tahu itu sangat berbahaya teman-teman. Contohnya, ketika tidak tahu tadinya di area ini adalah area kunci untuk harga bisa turun teman-teman. Artinya ketika ini break di area di bawah ini, maka harga akan mengalami penurunan. Inilah yang menjadi penghalang kedua. Jadi artinya kalau kita tidak tahu bahwa harga bisa turun setelah break ini, yang pertama tadi bakal ketakutan, kita harus cut loss di awal, padahal sudah jelas area ini tidak sanggup di break. Nah, karena kita sudah tahu teman-teman, maka kita bisa tetap santai. Intinya kalau dia
close di bawah ini kita pilih cut loss. Kalau tidak close berarti kita siap untuk tetap hold position. Nah, itu dia. Itu poin nomor 2 tadi ya. Nah, yang kebalikannya, ketika tidak tahu area ini adalah area kuncinya, maka ini sudah misalnya sudah tembus di area ini. Nah, berharap masih akan balik ya. Itu sangat berbahaya teman-teman. Berharap masih akan balik padahal udah pasti akan tetap melanjutkan penurunan karena zone kuncinya ini sudah break. Itu sangat berbahaya ketika kita tidak mengetahui apakah konfirmasi itu sudah fail atau tidak. Jadi ada dua berbahayanya ya. Berbahayanya ketika cut loss di awal padahal harga naik. Ini area kunci ini tidak berhasil di break. Yang kedua itu ketika sudah berhasil di break tapi masih berharap naik. Itu sangat berbahaya. Padahal ini harga pasti turun gitu teman-teman. Jadi itulah yang perlu teman-teman ketahui 2 poin tadi. Karena di Sabtu Minggu itu saya ada bagikan analisa teman-teman. Jadi analisa itu bisa digunakan sampai 1 minggu ke depan, artinya dari Senin sampai Jumat teman-teman. Di mana teman-teman di situ saya tuntut harus bisa untuk menentukan yang dua ini, konfirmasi dan menentukan konfirmasi yang sudah fail dan yang masih valid teman-teman. Nah itu dia, beda dengan memberikan signal teman-teman. Di memberikan signal ini, teman-teman sampai kapanpun bakal tidak akan bisa apa-apa teman-teman. Percayalah, sampai kapanpun tidak akan bisa mengerti struktur daripada grafik ini. Jadi saya share analisa-analisa itu. Harapan saya teman-teman bisa aktif, tetap bisa mengetahui poin-poin ataupun kunci-kunci untuk trading ini teman-teman. Jadi dengan teman-teman bisa yang dua ini aja saya rasa sudah sangat cukup untuk trading harian gitu teman-teman. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya memberikan analisa alangkah lebih baik dibandingkan saya memberikan signal teman-teman. Itu menurut saya karena kalau signal teman-teman pasif tidak mengetahui atau tidak berpikir yang mana area ini, yang mana area ini gitu. Bedanya ya seperti yang saya katakan, kalau signal itu saya tinggal berikan di zone ini atau di titik ini buy gitu teman-teman, misalnya di titik ini sell gitu. Jadi teman-teman tidak tahu kenapa sell, kenapa buy gitu. Jadi dengan saya memberikan Sabtu Minggu itu analisa, teman-teman bisa mempelajari analisanya. Ibaratnya lama-kelamaan teman-teman bakal bisa analisa sendiri gitu maksudnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa tetap aktif berkembang gitu dibandingkan saya berikan signal udah otomatis nggak akan bisa berkembang teman-teman. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.